Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun dan kita pun bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 14 ayat 11. Saya bacakan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat dikasih Tuhan, ini bicara tentang sikap hati. Ya, ketika kita mau merendahkan diri, justru ditinggikan. Dan sebaliknya meninggikan diri direndahkan. Dan Alkitab berulang kali menyampaikan hal ini. Di Injil Matius juga disebutkan yang serupa. Bahkan di kitab Yakobus juga sama dibahas. Siapa meninggikan diri direndahkan. Ya, justru sebaliknya ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Nah, ini bicara sikap hati. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggikan diri, hati-hati, iblis main di sana. Kita tahu kejatuhan Lucifer itu karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Sehingga orang-orang yang dikuasai, ya istilahnya dikuasai oleh kuasa-kuasa ya jahat itu tadi, dia akan cenderung untuk tinggi hati, untuk jadi sombong. Nah, seperti apa atau contohnya meninggikan diri? Ya, dia merasa dirinya lebih dari yang lain. Dia merasa apa yang dia capai, keberhasilan hidupnya itu semata-mata karena kekuatannya sendiri, karena kepandaiannya, karena kemampuannya, karena pengalamannya, karena hebatnya dirinya. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan, ya, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita sesungguhnya karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Jadi bukan gagah dan kuat kita. Kalau kita bisa berhasil dalam hidup kita, kita bisa mencapai satu titik, ya, satu keberhasilan dalam hidup. Baik itu bicara tentang keuangan, baik itu bicara tentang pekerjaan atau karir, bicara tentang ya pokoknya posisi, gitu ya, jabatan, apapun itu. Sadari bahwa sesungguhnya ada campur tangan Tuhan. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya untuk kita meninggikan diri, merasa aku yang berjuang, semua karena jerilaku sendiri, semua karena aku tidak menyerah. Seakan-akan baik. Aku berjuang terus dan akhirnya aku berhasil. Ya, mungkin ada sisi benarnya. Tetapi jangan lupa, tanpa berkat Tuhan, usaha seperti apapun, perjuangan seperti apapun, pengorbanan seperti apapun, pada akhirnya kesia-siaan yang didapat.
Karena tanpa perkenanan Tuhan, tanpa berkat Tuhan, ya semua tidak akan bisa mengalami puncak keberhasilan itu. Jadi mari kita sadari, kalau kita menyadari bahwa semua keberhasilan dalam hidup kita karena Tuhan, dan kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sebaliknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu mengatakan, semua karena kasih karunia, semua karena pertolongan Tuhan. Siapakah aku sehingga bisa sejauh ini? Siapakah aku? Kok aku bisa berhasil seperti ini? Kalau bukan Tuhan, aku bukanlah siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin aku bisa sampai berhasil seperti saat ini. Nah, harusnya demikian. Nah, sikap hati yang demikian, ingat ini bicara sikap hati lebih dari sekedar ucapan. Ya bukan, semua karena Tuhan. Ya Tuhan memberkati aku. Hati-hati ya. Sikap hati nyebut-nyebut Tuhan pun bisa salah loh. Artinya apa? Ini kalau sikap hati tidak ada rasa ingin ya ditinggikan orang. Nah, kalau sikap hati, Yesus itu sebaliknya kita menyadari semua karena Tuhan. Ya kita sadar bukan gagah dan kuat kita. Tanpa Tuhan, perjuangan seperti apapun tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Sebaliknya, dengan kita merendahkan diri, mungkin mencapainya baru sedikit, mungkin belum seberapa, tapi ketika kita tetap menyertakan Tuhan, tetap mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan, itu bukti bahwa kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu menyatakan Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong, aku tidak bisa apa-apa. Nah, sikap-sikap yang demikian inilah yang membuat justru Tuhan akan meninggikan kita, yang akan mengangkat kita pada satu kemuliaan, pada kemuliaan yang berikutnya. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak kita semua jaga hati kita. Ya, kalau kita diberkati, kalau kita sudah mengalami keberhasilan, sukses, jangan lupa Tuhan. Ya, ingatlah Tuhanlah yang memberkati, yang membawa engkau mengalami satu pencapaian hingga saat ini. Dengan kita selalu mengingat Tuhan, maka tidak ada alasan kita meninggikan diri. Sebaliknya rendahkan diri, supaya justru dengan demikian Tuhan meninggikan kita. Sebaliknya, kalau kita merasa bisa semua karena saya, karena diri kita sendiri, justru orang yang meninggikan diri seperti ini akan direndahkan, tidak akan dipromosikan lebih lagi oleh Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi ini bicara tentang hati, tentang sikap kita. Jangan meninggikan diri, tapi rendahkan dirimu. Supaya Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Nah, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semua bukan gagah dan kuat kita, tapi karena Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan betapa pentingnya untuk menjaga sikap hati di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, apa yang kami nikmati, apa yang kami miliki, pencapaian dalam hidup kami hingga detik ini, hingga saat ini, kami sadar bukan gagah kuat kami, bukan kemampuan pengalaman ataupun kecerdasan kami, tapi kasih karunia-Mu ya Tuhan, karena berkat-Mu ya Tuhan, dan biarlah kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Selalu Tuhan, biarlah Engkau sembunyikan kami di belakang salib-Mu, sehingga Engkau yang dipermuliakan dan bukan kami. Ampuni Tuhan, kadang kami merasa kami punya, kami merasa kami lebih dari yang lain, kami merasa kami hebat. Ampuni kami Tuhan, karena sikap hati yang demikian, yang tidak mengingat akan Tuhan adalah sikap tinggi hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini menyerahkan hidup kami juga dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita, kekuatan, penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.